Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Dewi Utami. Nomor induk mahasiswa 2019 07 10 080. Saya berasal dari kelas KPIB. Di sini saya akan mempresentasikan makalah individu mengenai pengembangan dakwah virtual di era pandemi COVID-19. Jadi video presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas akhir dari mata pelajaran Sejarah Dakwah Nusantara yang diampu oleh Bapak Halim. Langsung saja akan saya mulai presentasinya. Teman-teman semua, tentu dewasa ini perputaran waktu berputar semakin cepat. Perubahan-perubahan pun dalam tatanan kehidupan sekarang terlihat begitu nyata. Tidak terkecuali dengan kemajuan dan inovasi baru di bidang teknologi. Arus globalisasi yang terus menggerus, yang datang begitu derasnya, ini pun tidak bisa dibendung dalam kehidupan kita, membuat sikap, perilaku sosial turut mengikutinya. Karena kalau kita tidak mengikutinya, tentu kita akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Dari perkembangan itu, teman-teman, banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan. Namun di samping itu ternyata juga banyak sekali kelemahannya. Nah, di tengah laju zaman yang tidak bisa dihentikan ini, dunia baru saja digegerkan di akhir tahun 2019 kemarin dengan adanya virus yang menggemparkan kehidupan manusia, yaitu virus COVID-19 yang merupakan virus pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Nah, karena virus ini dengan mudahnya menyebar ke seluruh penjuru, bahkan sudah sampai di Indonesia, yang kabarnya masuk di Indonesia pada bulan Maret, hingga bulan lalu, tepatnya di bulan November kemarin, di Indonesia virus ini sudah menginfeksi sebanyak 538.883 dengan jumlah orang yang terinfeksi tersebut meninggal itu sebanyak 16.945. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit. Karena adanya pandemi ini, teman-teman, itu banyak sekali mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Banyak sekali protokol kesehatan yang harus diterapkan, mulai dari wajibnya memakai masker, sering mencuci tangan, tidak membuat kerumunan, sehingga banyak aktivitas fisik nih yang dibatasi karena harus saling menjaga jarak. Tentu ini membuat banyak sekali rutinitas kita sebagai makhluk sosial itu yang dibatasi. Nah, masyarakat di era sekarang ini, khususnya di pandemi ini, itu menunjukkan kecenderungan selalu aktif berselancar di sosial media. Kehadiran media yang pada kondisi seperti ini itu menjadi warna tersendiri bagi kehidupan umat Islam tentunya, di dalam berbagai aspek. Nah, kemajuan dari media ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkemajuan. Terlebih nih teman-teman, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim, sehingga besar harapan kemajuan teknologi di bidang media ini dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan Islam. Nah, dalam dakwah Islam diharapkan media mampu menyebarluaskan dengan cepat, menembus ruang dan waktu baik secara langsung maupun rekaman, on stage maupun broadcast. Nah, penelitian mengenai peran media di saat pandemi COVID ini sudah banyak sekali teman-teman dilakukan, yaitu oleh Andrei Casero dengan penelitian Impact of COVID on the Media System, Communicative and Democratic Consequence of News Consumption During the Outbreak. Nah, dalam artikel ini menggambarkan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali informasi urusan publik dalam media sosial yang dibatasi gitu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita akan memasuki nih materi pembahasan pada materi perkembangan media di era pandemi COVID-19. Perkembangan dakwah virtual, mohon maaf. Nah,
perlu kita kaji, ya, kita review kembali mengenai pengertian dakwah. Dakwah itu merupakan seruan wajib ya kepada kita semua umat Islam. Jadi setiap kita yang beragama Islam itu wajib untuk berdakwah. Nah, banyak sekali seruan kewajiban berdakwah bagi umat Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Dakwah sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'awatan, yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Orang-orang yang berdakwah ini disebut dengan da'i, sedangkan orang-orang yang mendengarkan dakwah itu disebut dengan mad'u. Teman-teman, banyak sekali pendapat para ahli mengenai apa itu dakwah, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka. Dakwah merupakan seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu ada Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, yang merupakan fardu yang diwajibkan pada setiap umat muslim. Dan masih banyak lagi teman-teman pendapat-pendapat dari para ahli. Nah, dari beberapa penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa dakwah sendiri merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemberi informasi atau informan yang sering disebut dengan dai. Nah, untuk menyampaikan informasi atau sebuah ilmu kepada pendengar atau mad'u mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar, menyeru dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Nah, Islam sendiri teman-teman sejatinya adalah agama dakwah, di mana kebenaran yang terkandung di dalam ajaran Islam itu sesuai dengan kodratnya harus tersiar atau tersebarkan. Nah, penyebaran informasi Islam maupun keislaman tidak harus mengenal pada batasan-batasan perbedaan pengelompokan manusia dalam masyarakat. Penyebaran itu sebebas media dalam menjangkau khalayak yang membutuhkan informasi. Itu terlepas dari mereka butuh hanya dalam jumlah tertentu atau yang tidak diharapkan, itu merupakan persoalan lain gitu. Nah, secara konvensional dakwah ini sering dipahami sebagai kewajiban yang hanya dibebankan kepada mereka-mereka yang bergelar ustadz, mereka yang bergelar kiai, mereka yang bergelar ulama begitu. Nah, sedangkan sekarang ini medianya pun juga dibatasi hanya sebatas mimbar ke mimbar. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi ini banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Dan dulu dakwah itu hanya disampaikan secara lisan. Padahal amanah dakwah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim yang taat sesuai dengan posisi dan kapasitasnya. Jadi bukan hanya mereka yang berjuluk ustadz, teman-teman, bukan hanya mereka yang berjuluk kiai, bukan hanya mereka yang berjuluk ulama, tapi juga kepada kita-kita ini yang sebagai muslim yang taat gitu, memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dakwah Islam ini diorientasikan sebagai upaya-upaya perwujudan umat Islam atau manusia untuk menjadi lebih baik. Nah, unsur-unsur dari dakwah itu sendiri teman-teman, itu ada yang namanya dai sebagai subjek, terus setelah itu ada madah atau materi, ada thoriqoh atau metode, ada wasilah atau media, dan mad'u atau objek. Nah, dalam mencapai tujuan atau muqasidnya begitu. Unsur-unsur itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan itu ada dai, kita juga membutuhkan mad'u sebagai pendengar, kita membutuhkan media untuk menyampaikan tersebut, kita membutuhkan metode agar dakwah kita mudah diterima, kita membutuhkan substansi, materi-materi apa yang ingin kita sampaikan. Jadi unsur-unsur tersebut tidak bisa dipisahkan. Nah, sayangnya nih teman-teman, di era pandemi ini banyak sekali aktivitas dakwah yang dulunya dilakukan dari mimbar ke mimbar ya, itu banyak sekali yang dibatasi, mengingat
larangan membuat kerumunan yang harus dipatuhi dengan seksama demi penanggulangan dan pertambahan kasus dari COVID-19 ini sendiri. Nah, pertambahan kasus di Indonesia pun terbilang cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau kita tidak patuh, pemerintah dengan tegas akan memberikan sanksi. Namun perlu digarisbawahi, perlu diingat bahwa dalam keadaan apapun dan kondisi dimanapun, kewajiban berdakwah tetap menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim begitu. Nah, untuk itu sekarang banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial itu sendiri teman-teman, yang berbasis virtual. Nah, media yang berasal dari bahasa Latin mediare, yang memiliki arti sebagai perantara atau alat penghubung atau alat yang digunakan. Media juga dikatakan sebagai perluasan ide atau gagasan dan juga pemikiran terhadap kehidupan secara nyata gitu. Nah, media masa sekarang ini itu terdiri dari dua teman-teman, yaitu ada media cetak dan media elektronik, dan keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Dalam pembahasan kali ini kita akan lebih mendalam mengenai pembahasan media elektronik, karena yang kita bahas adalah dakwah virtual nih teman-teman. Royo Pratikno itu menyebutkan bahwa media elektronik ini memiliki keunggulan jangka panjang, yaitu lebih memiliki penekanan dalam bentuk visual atau gambar dan juga suara yang didengar, sehingga pemirsanya itu bisa mendapatkan guna sekalipun mereka tidak membaca. Jadi hanya dengan melihat dan mendengar mereka bisa mendapatkan ilmu begitu, dan itu terbukti lebih terserap. Nah, di pandemi COVID sekarang ini salah satu masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pemeliharaan jiwa. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan dengan masalah ini, kita akan muncul nih masalah baru, mana yang lebih didahulukan gitu, antara kemaslahatan beribadah di rumah atau di masjid, bekerja di rumah atau di luar rumah, dan lain-lain. Nah, sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini memang sudah banyak sekali dakwah virtual yang dilakukan melalui televisi ya teman-teman. Nah, di dalam televisi dulu itu juga banyak sekali peminatnya karena lebih mudah diakses daripada harus mendatangi majelis-majelis dakwah. Jadi sejak dulu pun dakwah virtual ini sudah banyak diminati gitu. Telah banyak ahli yang membahas mengenai pengertian dan karakteristik dakwah jarak jauh, di antara adalah Keegan dan Holmberg dan juga Moore. Walaupun agak sulit nih untuk mendapatkan satu definisi yang diterima oleh semua pakar dakwah jarak jauh, namun karakteristik dakwah jarak jauh dapat dipakai sebagai acuan dasar untuk membahas dalam makalah ini. Acuan tersebut teman-teman adalah ada keterpisahan yang mendekati permanen antara dai dan penceramah atau mad'u selama program dakwah. Ada keterpisahan yang mendekati permanen antara seorang mad'u program dakwah. Ada suatu institusi yang mengelola program dakwah tersebut, adanya pemanfaatan sarana dakwah baik mekanisme maupun elektronis untuk menyampaikan dakwah. Nah, setelah itu pemanfaatan sarana dakwah baik mekanisme penyediaan sarana dakwah dua arah, sehingga mad'u ajar dapat mengambil inisiatif dialog untuk mengambil manfaatnya. Nah, perkembangan dakwah di masa sekarang ini telah berbeda dengan dakwah di masa sebelum pandemi terjadi. Kemajuan teknologi yang terus terjadi harus dimanfaatkan secara maksimal nih teman-teman. Terlebih di masa yang sekarang ini terbukti serba online. Banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual. Kerja pun sekarang juga banyak yang dilakukan secara virtual begitu. Untuk kalangan pendakwah diharapkan bisa beradaptasi terhadap kemajuan ini, untuk memanfaatkan platform-platform dari media sosial agar tidak dakwah di era pandemi ini, dakwah virtual di era pandemi ini tetap berlangsung dengan baik. Nah, contohnya pemanfaatan platform media seperti YouTube, seperti TikTok,
Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, dakwah yang dilakukan secara virtual ini teman-teman sebenarnya tidak mengurangi isi, esensi, tujuan ataupun maksud dari dakwah yang ingin disampaikan. Justru tampilan visual yang menarik. Kan kalau kita bikin video dakwah nih teman-teman, itu bisa diedit, diberi animasi-animasi, diberi ilustrasi-ilustrasi yang lebih mudah dipahami gitu daripada ketika kita melaksanakan dakwah dari mimbar ke mimbar seperti itu. Nah, harusnya perkembangan dakwah virtual di era pandemi ini berkembang begitu pesat karena banyak sekali sekarang pendai-pendai, pendakwah-pendakwah yang mulai bisa menyesuaikan gitu, yang mulai menyelipkan konten-konten dakwah dalam video-video yang mereka buat begitu. Nah, tampilan visual yang menarik juga menjadi kunci suksesnya dakwah virtual. Hal demikian dapat memberikan kesan yang baru terhadap dakwah yang biasanya hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar nih teman-teman. Memang awalnya dakwah virtual yang trending-trending ini akhir-akhir ini hanya dilakukan untuk penyesuaian diri aja kita di era pandemi. Namun lama-kelamaan setelah hampir satu tahun kita bergelut dengan pandemi ini, ternyata dakwah virtual ini cocok diaplikasikan kepada para umat Islam sekalian gitu. Karena dari kalangan sekarang media sosial itu tidak hanya digunakan oleh kita kalangan generasi muda, melainkan sudah banyak dari bapak ibu yang berusia lebih tua dibandingkan kita itu juga bisa memanfaatkan media-media sosial tersebut karena tuntutan itu tadi ya awalnya teman-teman. Tapi lama-kelamaan mereka juga sudah bisa menyesuaikan seperti dengan menonton YouTube, lebih menonton televisi, lebih scroll Instagram seperti itu. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa perkembangan dakwah virtual di era pandemi ini terjadi begitu pesat teman-teman. Nah, generasi muda sekarang yang cenderung aktif berselancar di media sosial pun itu cenderung kena imbasnya. Yang kita dulu-dulu malas banget nih datang ke pengajian, datang ke mimbar-mimbar ya karena katanya apa sih ya, itu cuma kumpul-kumpulnya orang tua yang kayak gitu, padahal enggak sebenarnya. Jadi mereka lebih bisa menyesuaikan dengan kebiasaan mereka yang sering scroll media sosial seperti itu. Jadi teman-teman, sejatinya dakwah virtual di era pandemi ini merupakan inovasi baru yang terbilang cukup cemerlang karena tidak bisa dipungkiri zaman akan terus berubah, zaman akan terus berkembang, dan zaman akan terus berkemajuan gitu. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan hal tersebut. Kalau tidak kita akan ketinggalan, dan ketertinggalan itu akan mengakibatkan kemunduran dan kerusakan dalam peradaban Islam. Nah, untuk itu kita sebagai dai-dai muda, alangkah baiknya kita yang lebih cakap, yang lebih mudah beradaptasi diri terhadap kemajuan teknologi ini. Mari kita berlomba-lomba untuk mensyiarkan agama Islam, untuk mendakwahkan agama Islam secara virtual melalui berbagai macam platform media sosial agar peradaban Islam ini tetap jaya, tetap berkemajuan begitu. Tetap saja teman-teman, itu menjadi kewajiban kita semua untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Oke, saya akan menarik kesimpulan nih teman-teman dari presentasi yang saya sampaikan ini mengenai perkembangan dakwah virtual di era pandemi COVID-19. Jadi dakwah tadi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemberi informasi kepada orang-orang yang memberi informasi, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Media dakwah di era pandemi ini melalui media massa, melalui media cetak ataupun media elektronik. Dan benar adanya jika
di era pandemi ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita sangat tergantung sekali kepada media-media elektronik tersebut. Jadi diharapkan kita sebagai generasi muda, kita sebagai pendai-dai muda mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan itu. Dan mampu saya katakan bahwa perkembangan dakwah virtual di era pandemi COVID kali ini itu terbilang begitu baik, karena pada era pandemi ini kita dapat melihat dakwah di platform media manapun itu. Kita dapat mencari ustadz mana yang kita inginkan, materi apa yang sedang kita butuhkan di platform media manapun itu teman-teman. Entah itu di Instagram, yang dulunya Instagram hanya endorse, sekarang sudah banyak sekali dakwah-dakwah yang masuk ke situ. TikTok, konten TikTok yang dulunya hanya berisi goyangan-goyangan yang kurang bermanfaat bagi kita, sekarang sudah banyak sekali dakwah-dakwah yang masuk ke dalam platform media dakwah di TikTok, terutama YouTube sudah semakin marak sekali, ataupun di televisi begitu. Jadi dakwah virtual bisa dikatakan di era pandemi ini sangat efektif dalam menjalankan semangat amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Demikian, saya memohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat banyak kesalahan. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.